Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfanur Faizah, NIM T 2019-3145. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang layanan beasiswa studi lanjut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang layanan khusus termasuk di sekolah, ialah suatu penataan sumber daya kepada peserta didik untuk tujuan suatu lembaga atau sekolah secara maksimal kayak gitu. Nah, untuk studi lanjut ini ialah pendidikan lanjutan. Contohnya kita itu tamat SMA kayak gitu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi kayak gitu dan seterusnya. Nah, studi lanjut ini adalah sebagai bentuk pencarian identitas diri yang menurut sebagian mahasiswa bukan suatu hal yang mudah kayak gitu, butuh perjuangan ya, perlu persiapan yang sangat matang kayak gitu. Nah, disimpulkan bahwa layanan beasiswa studi lanjut ini ialah layanan yang berupa beasiswa ataupun bantuan yang diberikan kepada siswa maupun mahasiswa. Nah, untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, saya tuh yakin kalau 95% tuh sudah tahu yang namanya beasiswa. Nah, pemberian beasiswa ini terutama di sekolah adalah sebagai kerja rutin, adalah sebagian program kerja rutin yang ada di setiap sekolah gitu. Pastinya setiap sekolah tuh ada beasiswa kayak gitu, ataupun di perguruan tinggi. Nah, tujuan untuk diadakannya beasiswa tersebut ini karena untuk meringankan beban siswa dalam menempuh masa belajarnya. Nah, khususnya dalam masalah biaya kayak gitu ya. Nah, apapun nama dan apapun jenis dan nama beasiswanya tersebut, itu tujuannya sama kayak gitu, yaitu ya membantu atau meringankan kayak gitu, memudahkan atau mewujudkan cita-cita mahasiswa untuk menyelesaikan atau menempuh studinya seperti itu. Nah, itu bukanlah suatu hal yang mudah untuk mendapatkan beasiswa tersebut kayak gitu. Itu masih dipilih kayak gitu ya. Jadi kita harus betul-betul mempunyai tekad yang besar atau berusaha bagaimana mendapatkan beasiswa tersebut kayak gitu. Karena pastinya banyak rintangan yang harus kita coba kayak gitu. Mungkin hanya itu dari saya. Akan melanjutkan teman atau materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ainul Fitriah, NIM T 2019-3122. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam beasiswa studi lanjut. Yang pertama yaitu beasiswa pemerintah. Beasiswa ini dapat diperoleh dari pemerintah Indonesia. Beasiswa ini biasanya dirancang secara terpusat oleh Dikti, yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dikti mendistribusikan informasinya ke perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Adapun contoh beasiswa yang diberikan oleh pemerintah, yaitu yang pertama bidik misi. Bidik misi merupakan suatu program atau bantuan yang diberikan oleh Kemristek Dikti kepada siswa atau mahasiswa baru yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Yang kedua yaitu LPDP. LPDP merupakan kepanjangan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Beasiswa LPDP diberikan oleh instansi pemerintah bagi jenjang pendidikan tinggi S1 dan S2. Beasiswa ini bertujuan untuk mendukung ketersediaan sumber daya manusia Indonesia
perencanaan LPDP ditunjukkan untuk peningkatan ketercapaian pendidikan tinggi bagi rakyat Indonesia. Melalui beasiswa LPDP, banyak pilihan kampus yang bisa dituju di luar negeri. Yang kedua yaitu beasiswa swasta. Saat ini banyak sekali institusi swasta yang menyediakan skema beasiswa. Misalnya perusahaan-perusahaan besar. Ada beberapa contoh beasiswa yang dikelola oleh organisasi privat di Indonesia yang sangat peduli terhadap dunia pendidikan yang memberikan beasiswa untuk S1, S2, dan S3 diantaranya sebagai berikut, yaitu The World Foundation, Sempurna Foundation, Jarum, dan lain-lain. Jenis beasiswa ini pada umumnya lebih difokuskan kepada jenis bidang studi yang berkaitan dengan industri dan disediakan oleh perusahaan besar tersebut. Yang ketiga yaitu negara maju dan donor internasional. Di era globalisasi ini, banyak sekali negara maju dan lembaga-lembaga donor internasional yang memberikan beasiswa kepada Indonesia. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kerjasama yang efektif dan kondusif antara Indonesia dengan negara-negara maju dan lembaga donor tersebut. Yang keempat, yaitu beasiswa yayasan. Jenis beasiswa ini seringkali ditawarkan dari komunitas atau yayasan tertentu, baik yang bersifat organisasi, sosial, akademik, maupun keagamaan. Yang kelima, yaitu beasiswa universitas. Terdapat beberapa skema beasiswa yang disediakan oleh pihak universitas, di antaranya penghargaan khusus utama. Beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik dalam jenis bidang studi tertentu. Yang kedua yaitu fellowship. Beasiswa yang diberikan ini berupa bantuan keuangan untuk melakukan penelitian dalam. Yang ketiga yaitu athletic scholarship. Athletic scholarship yang mana beasiswa ini disediakan untuk seorang atlet dan berniat untuk menekuni bidang tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lizeth Agustina, NIM T 2019-3142. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan beasiswa di sekolah. Nah, salah satu macam beasiswa yang mungkin ada di pada setiap sekolah yaitu adalah beasiswa bidik misi. Jadi, di mana beasiswa bidik misi ini termasuk ke dalam beasiswa pemerintah. Beasiswa bidik misi adalah salah satu informasi yang biasanya diberikan oleh guru atau bimbingan konseling kepada siswa-siswanya. Nah, pemberian informasi mengenai beasiswa bidik misi ini bertujuan agar siswa-siswi yang kurang mampu dapat mengenyam pendidikan sehingga tercapai kesejahteraan hidupnya. Kemudian, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahapan pelaksanaan informasi mengenai pelayanan beasiswa ini yaitu yang pertama, berusaha untuk tetap menarik minat dan perhatian siswa. Kemudian yang kedua, memberikan informasi secara sistematis dan sederhana sehingga jelas isi dan manfaat agar siswa dapat mudah memahaminya. Kemudian yang ketiga, berikan contoh yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, bila menggunakan teknik siswa mendapatkan sendiri informasi, maka persiapkan sebaik mungkin sehingga setiap siswa dapat mengetahui apa yang diperhatikan, dicatat, dan dilakukan. Kemudian yang kelima, bila menggunakan teknik langsung atau tidak langsung, usahakan tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan, sebab informasi yang keliru akan sulit mengubahnya. Kemudian yang terakhir adalah berusaha untuk selalu bekerja sama dengan guru bidang studi lain dan wali kelas, agar informasi yang diberikan oleh guru, wali kelas, guru BK tidak saling bertentangan antara sumber satu dengan sumber lainnya. Kemudian metode-metode yang digunakan terhadap pelayanan informasi yang ada di sekolah, yaitu yang pertama adalah metode langsung. Metode langsung ini merupakan metode dengan cara pembimbing melakukan komunikasi secara langsung atau tatap muka dengan orang yang dibimbingnya. Nah, sebagai contoh, yang pertama adalah ceramah.
yang kedua diskusi, yang ketiga adalah konferensi karir. Nah, kemudian cara yang kedua adalah dengan metode tidak langsung. Metode tidak langsung ini merupakan metode bimbingan yang dilakukan melalui media massa, contohnya seperti buku panduan, media internet, media cetak, dan papan informasi. Nah, pada dasarnya tentu layanan informasi ini mengenai beasiswa juga bisa didapatkan di sekolah. Seperti pada tahun 2019, salah satu sekolah yang ada di Banyuwangi melaksanakan acara seminar tentang beasiswa bidik misi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Banyuwangi tersebut. Nah, hal tersebut dimaksudkan dapat memberi pelayanan atau layanan bantuan kepada siswa yang ingin melaksanakan ke perguruan tinggi, namun memiliki keterbatasan kesulitan finansial, namun juga berprestasi. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai layanan beasiswa studi lanjut yang ada di sekolah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.